tiga, bismillah. Oke, silakan langsung moderator. Oke, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD, lebih tepatnya pada lembar kerja Organize for Optimal Effectiveness. Kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama ada Fatur Rahmania, kemudian saya sendiri Uli Maya Filmisa, kemudian Feni Utri Utami, kemudian ada Rahma Lestari dan Nur Utami Mauli. Pada dasarnya perancangan UBD ada 7 tahap. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Organize for Optimal Effectiveness, di mana guru mengatur dan mengurutkan rencana pembelajaran untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk presentasi selanjutnya mengenai pengalaman belajar, apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik akan disampaikan oleh rekan saya, Feni. Kepada Feni dipersilahkan. Oh, baik, terima kasih moderator. Saya Feni Utami akan menjelaskan mengenai pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Lanjut. Yang pertama itu apa itu pengalaman belajar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengalaman belajar merupakan sejumlah aktivitas peserta didik yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Next. Nah, jadi pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Yang pertama itu ketika peserta didik sudah menyukai materi yang disampaikan, sehingga peserta didik cepat untuk menangkap dan memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, peserta didik menyukai figur guru yang mengajari materi-materi. Contohnya, apabila guru di kelas itu adalah guru yang humoris, jadi peserta didik itu lebih nyaman dalam belajar, sehingga dia akan menangkap pembelajaran itu dengan cepat. Tapi apabila guru dalam kelas itu misalnya guru killer, peserta didik itu kayak menjadi dia lebih fokus pelajarannya. Selanjutnya itu metode pembelajaran itu yang digunakan kreatif dan inovatif. Apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, maka peserta didik akan semangat dalam belajar. Gitu. Selanjutnya itu lingkungan aman, nyaman, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Tami. Kepada Tami dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Jadi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana meminimalisirkan kemungkinan kesalahpahaman, yaitu dengan cara guru perlu mengkonfirmasi pelajaran apa yang telah dipelajari oleh peserta didik di akhir pembelajaran, sehingga peserta didik terhindar dari kesalahpahaman saat memahami pelajaran dan dapat membantu meluruskan pemahaman peserta didik secara seluruhnya secara umum. Ketika guru dan peserta didik meninjau kembali penguasaan materi pokok dan merangkum hasil pembelajaran, salah satu contohnya itu dalam menarik kesimpulan dan melakukan refleksi, maka peserta didik akan benar-benar memahami dan mendapatkan makna dari pembelajaran dengan tepat. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana sesuai dengan kesepakatan kita dalam modul ajaran yang kita sepakati waktu itu, contoh tentang kegiatan yang bisa dilakukan untuk meminimalkan kesalahpahaman. Itu di dalam kegiatan penutup di mana peserta didik itu membuat kesimpulan dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Dan juga guru memberikan refleksi dan umpan balik tentang pembelajaran hari ini. Nah, dari sini maka peserta didik yang mendapatkan pemahaman yang berbeda dapat diluruskan kembali oleh guru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan mengenai upaya mengatur dan menggunakan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas akan disampaikan oleh rekan saya Rahma. Kepada Rahma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan juga efektivitas.
Nah, yang pertama itu adalah bagaimana cara mencapai efektivitas pembelajaran. Nah, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai efektivitas dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus merencanakan dan merancang kegiatan pembelajaran secara rinci, agar dalam pembelajaran guru sudah memiliki perencanaan yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya, guru memastikan ruangan kelas kondusif dan mendukung untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru menyesuaikan rancangan dengan kondisi kelas dan kondisi peserta didik di dalam kelas. Jadi, setelah membuat rancangan pembelajaran dan juga memastikan ruangan kelas kondusif, nah guru selanjutnya menyesuaikan apakah rancangan yang dibuat itu cocok dan tepat untuk kondisi kelas dan juga dengan kondisi peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya, guru dapat memberikan selingan berupa ice breaking di tengah proses pembelajaran untuk mengembalikan kondisi peserta didik yang sudah jenuh dan juga bosan. Selanjutnya itu adalah dengan melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembelajaran telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apabila berdasarkan hasil refleksi dan juga evaluasi pembelajaran sudah mencapai tujuannya, maka dapat disebut bahwa pembelajaran sudah mencapai efektivitasnya. Selanjutnya, itu ada mengenai melibatkan peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, keterlibatan peserta didik itu bisa diartikan dengan peserta didik berperan aktif sebagai partisipan dalam proses belajar. Jadi tidak hanya sekedar menerima materi dari guru, tapi peserta didik itulah yang berperan dalam membangun ilmu pengetahuannya di dalam pembelajaran. Keaktifan peserta didik dapat didorong oleh peran guru. Guru dapat berperan berupaya untuk memberi kesempatan siswa untuk aktif baik dalam mencari, memproses, dan mengelola perolehan belajarnya. Selanjutnya, model dan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif di dalam pembelajaran itu ada beberapa model yang lebih banyak digunakan pada kurikulum Merdeka baru-baru ini. Contohnya itu ada model PBL atau Problem Based Learning, kemudian ada PJBL atau Project Based Learning, kemudian ada model Discovery dan juga Inquiry. Nah, untuk metodenya itu sangat banyak sebenarnya metode yang bisa digunakan untuk melibatkan peserta didik secara aktif, seperti diskusi, pembuatan proyek secara kelompok, presentasi, praktikum, dan juga berbagai metode lainnya. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma. Nah, selanjutnya mengenai contoh langkah pembelajaran yang efektif dan melibatkan peserta didik pada materi perubahan lingkungan akan disampaikan oleh saudara saya Nia. Kepada Nia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan tentang contoh langkah pembelajaran yang efektif dan melibatkan peserta didik pada materi perubahan lingkungan. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, itu meliputi adanya pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya itu membuat modul ajar dengan seluruh kelengkapan komponennya. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi yang pertama yaitu mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikis, kemudian memberikan persepsi tentang perubahan lingkungan, dan lanjut ke kegiatan inti yaitu dengan tahapan yang pertama adalah orientasi dengan menampilkan video banjir. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik dengan gaya belajar dan menyebarkan LKPD. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu secara berdiferensiasi. Lalu peserta didik menyajikan karya berupa produk informatif sesuai minat peserta didik. Dan tahapan yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan menarik kesimpulan. Dan selanjutnya pelaksanaan pembelajaran yang terakhir yaitu meliputi kegiatan penutup. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Nia. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami. Jadi kepada rekan-rekan yang ingin memberikan tanggapan positif, masukan, dan pertanyaan, kami persilahkan. Baiklah, demikianlah presentasi kami hari ini. Maaf jika ada salah kata, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.